11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus di luar Tiongkok dengan lonjakan 13 kali lipat. Lonjakan tersebut hanya terjadi dalam kurun waktu 2 minggu. Negara-negara yang telah dinyatakan terinfeksi COVID-19 diantaranya Tiongkok, Korea Selatan, Iran, dan Italia. Kejadian ini layak menjadi peringatan yang membawa pesan bahwa COVID-19 sekarang sedang menyebar dengan cepat. Dalam beberapa minggu ke depan, diprediksi jumlah kasus COVID-19 akan meningkat secara eksponensial. Sebaran virus ini sangat sulit dihentikan. Namun, meskipun karena kecepatannya ia sulit dihentikan, kita masih dapat memperlambat dan menghambat penyebarannya. Dan kita harus lakukan itu sekarang, sebelum terlambat. Gejala awal yang tertular COVID-19 biasanya dimulai dengan demam dan batuk. Gejala-gejala lain seperti nyeri persendian dan pusing juga dialami. Namun, secara statistik jumlahnya tidak banyak. Ciri-ciri yang memiliki COVID-19 memiliki gejala yang bervariasi. Bahkan ada pula pada masa inkubasi sama sekali ia tidak menunjukkan gejala tersebut. Tidak merasa demam, tidak batuk, tetapi sesungguhnya COVID-19 sudah berada di dalam tubuhnya. Berdasarkan data dari Tiongkok, 1-2% kasus yang menyebabkan fatalitas berupa kematian, kebanyakan mereka yang meninggal adalah orang tua ataupun orang-orang yang mempunyai penyakit kronis bawaan. Sedangkan persentase 80% kasus hanya merasakan gejala ringan. 20% sisanya mengalami gejala yang lebih serius, yang selanjutnya bisa berkembang menjadi peradangan paru-paru akut. Tingkat penyebaran virus ini sifatnya mudah menular, bahkan lebih menular daripada flu atau influenza. Penularan yang paling sederhana adalah ketika batuk atau bersin di depan orang lain, menyentuh permukaan di mana virusnya masih hidup, lalu mengusap tangan ke mulut atau mata atau hidung. Setelah terinfeksi, rata-rata butuh 5-6 hari. Setelah itu, orang yang terinfeksi tersebut mulai merasa sakit dan gejala awal mulai muncul. Namun, di periode awal ini, orang itu sudah bisa menyebarkannya ke orang lain. Ia menjadi carrier, bahkan ketika ia merasa sehat-sehat saja. Dengan cara inilah, virus bisa menyebar ke seluruh dunia dengan cepat, sehingga WHO mengkategorikan COVID-19 sebagai pandemi. Mengurangi penyebaran COVID-19 tergantung pada diri kita masing-masing. Kita harus bekerja sama dan bekerja bersama untuk melawannya. COVID-19 ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika semua orang tertular secara bersamaan, sehingga membanjiri fasilitas kesehatan, membanjiri rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik-klinik. Rumah sakit dimanapun mempunyai kapasitas untuk merawat pasien sesuai dengan jumlah tempat tidur yang mereka punya. Berdasarkan kapasitas itu, mereka merawat pasien. Anggaplah kotak-kotak ini menyimbolkan jumlah tempat tidur di rumah sakit di daerah tertentu. Beberapa bed sudah terisi pasien yang dirawat seperti korban kecelakaan lalu lintas atau penyakit lainnya. Dan satu titik ini merepresentasikan satu orang yang sehat, dan satu titik yang lainnya ini beraktivitas seperti biasa. Ia naik kereta dan berangkat ke kantor, lalu tertular COVID-19. Namun mereka tidak langsung merasa sakit, bahkan sampai beberapa hari. Kemudian mereka pergi menonton pertandingan sepak bola yang secara tidak sadar malah menularkannya ke 2 atau 3 orang lainnya. Kebanyakan dari yang ditulari ini merasakan gejala ringan, tapi bisa saja salah satu dari mereka merupakan orang yang sudah lanjut usia, yang memicu gejala yang lebih parah, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Tapi 3 orang tersebut yang tertular namun tidak merasa sakit kembali beraktivitas kembali naik kereta, menuju ke kantor, pulang kerja, dan menulari beberapa orang lagi. 20% dari mereka perlu menerima perawatan rumah sakit. Lama-kelamaan, proses ini memperbanyak jumlah orang yang dibawa ke rumah sakit per hari, sehingga akhirnya
rumah sakit menjadi penuh dan kekacauan pun mulai terjadi. Orang dengan COVID-19 yang parah tidak bisa menerima penerawatan dan beberapa yang seharusnya bisa diselamatkan akhirnya tidak terselamatkan dan meninggal. Selain itu, orang dengan penyakit lain juga tidak bisa mendapatkan perawatan yang memadai dan akhirnya pun meninggal. Lonjakan kasus ini memicu fatalitas kematian yang seharusnya bisa dihindari, avoidable deaths. Itulah pula yang terjadi di Korea Selatan, Iran, dan Italia, yang semula hanya 100 kasus bertambah menjadi 5.000 dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Kebanyakan pasien meninggal karena tidak bisa dirawat di rumah sakit. Lonjakan ini hanya berisikan kasus-kasus yang parah, namun ditularkan oleh orang-orang yang tidak merasa sakit, tetapi tetap beraktivitas dan menularkan penyakitnya di tempat umum. Ini orang-orang yang bisa mencegah kematian yang tidak diperlukan. Ini adalah orang-orang ini, dan mereka itu semua adalah kita semua. Untuk menghambat penyebaran virusnya, kita harus menganggap bahwa kita sudah tertular. Dengan menghindari kendaraan umum, pusat-pusat keramaian, kita mengurangi kemungkinan untuk tertular dan menularkan. Inilah yang disebut dengan social distancing atau perenggangan sosial. Jika banyak dari kita melakukan social distancing, virusnya masih menyebar, tapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Seiring waktu berjalan, banyak yang mungkin tertular, tetapi kasus parah yang muncul di rumah sakit per harinya menjadi sedikit dan tidak akan membanjiri rumah sakit. Kurva ini menjadi lebih landai, semua pasien mendapatkan perawatan yang memadai, dan angka kematian karena virus ini menjadi berkurang. Dua skenario COVID-19 inilah yang mungkin terjadi, tapi skenario yang satu ini bisa terjadi jika semua orang melakukan perannya. Itulah alasan para ahli dan pejabat memberi himbauan untuk flatten the curve, ratakan kurvanya, dengan perenggangan sosial atau social distancing, dan tinggal di rumah selama mungkin. Itulah kenapa di Amerika Serikat banyak perusahaan ikut andil dalam menghimbau karyawannya untuk bekerja di rumah, dan liga-liga olahraga pun dibatalkan untuk saat ini sementara waktu. Mungkin kelihatannya berlebihan atau overreacting, tapi cara ini sudah terbukti berhasil sebelumnya. Pada tahun 1918, kota Philadelphia dan St. Louis terkena wabah flu, tapi cara penanganannya berbeda. Di Philadelphia, para pejabat kesehatan mengizinkan pawai besar tetap berlangsung, sementara di St. Louis, para pejabat sudah bersiap. Mereka menutup sekolah, teater, dan bar. Rumah sakit Philadelphia membludak dan hasilnya banyak yang meninggal. Berbeda dengan St. Louis yang mampu mencegah kematian yang berlebihan. 100 tahun kemudian, inilah dua skenario yang kita hadapi. Skenario akankah kita yang terjangkit atau kapan akan terjangkit coronavirus? Ini bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati, dan yang lebih penting kita harus bertindak sekarang.